Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zahra dari STKIP Kusuma Negara, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pedoman penggunaan umum ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Sebelum kita memasuki PUEBI, ada baiknya kita mengetahui apa sih perbedaan antara EYD dan PUEBI yang sebelumnya menjadi pedoman bahasa Indonesia. Yang pertama ada penambahan huruf diftong yang ada terdapat dalam PUEBI. Sebelumnya dalam EYD hanya ada 3 diftong, yaitu ai, au, dan oi. Namun karena bahasa Indonesia telah menyerap bahasa asing, seperti penyerapan kata survei, maka hadirlah huruf diftong baru yaitu e. Yang kedua, ada penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal itu digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah miring dan juga menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Lalu yang ketiga, ada penggunaan huruf kapital. Sebelumnya pada penggunaan EYD unsur julukan tidak ditulis dalam huruf kapital. Namun dalam PUEBI penggunaan unsur julukan ditulis dengan huruf awal kapital. Selanjutnya masuk ke aplikasi penggunaan PUEBI dalam karya ilmiah. Di sini saya akan membahas 3 bagian dari bab pertama yang akan saya bahas, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama huruf kapital. Ini perlu diperhatikan, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, mungkin akan cukup banyak. Jadi yang pertama, setiap awal kata harus diawali dengan huruf kapital. Kita perlu hati-hati nih dengan huruf kapital awal untuk yang sebelumnya itu didului oleh nomor atau titik. Seperti misalnya titik-titik untuk kepentingan bersama. Ini titik-titik masuknya ada kata-kata sebelumnya ya. Lalu ketika dia sudah memasuki kata baru, jangan lupa untuk menuliskan dengan huruf kapital seperti ini. Kemudian K-nya besar. Lalu untuk bagian pertama setelah nomor kah atau setelah poin seperti tanda titik seperti ini perlu ditulis dengan huruf kapital. Tetapi untuk kata-kata yang didahului oleh tanda koma, unsur pertama katanya tidak perlu menggunakan huruf kapital karena itu masih dihitung sebagai satu rangkaian kalimat. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Jadi nanti kalau kita akan membuat karya ilmiah, dalam kata pengantar biasanya ada puji syukur, ucapan syukur. Jangan lupa untuk bagian ini, kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Ini semuanya di huruf kapital karena ini sebagai nama agama kitab, termasuk dalam nama agama kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini juga karunia-nya. Nya ini adalah kata ganti untuk Tuhan, maka jangan sampai nya-nya ini ditulis dalam n kecil. Itu. Lalu yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Dr. Muhammad Hatta. Nama orang tentu saja dengan huruf besar ya. Nah, di doktornya ini adalah kan gelar akademik. Doktornya ditulis dalam huruf besar. Saya juga mengambil contoh lain guru kita, yaitu Ibu Weti Yunaika, Magister Pendidikan. Ini kalau tidak ditulis dalam singkatan seperti ini ya. Jadi ditulis dengan huruf kapital, M-nya besar dan P-nya besar. Jangan M-nya kecil, P-nya kecil, atau salah satunya kecil. Lalu yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata, ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal.
Misalnya contohnya adalah tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Ini ditulis dalam huruf besar karena ini adalah judul buku atau judul majalah ini ya. Akan tetapi huruf dan-nya tidak ditulis dengan huruf besar karena karena kata dan adalah termasuk kata tugas. Termasuk juga ini judul makalah, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Semuanya ditulis dalam huruf kapital untuk kata-kata pertama. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya ada SH, MSI, MPD. Pasti saya yakin teman-teman juga sudah paham tentang ini. Lalu yang kedua yang saya akan bahas adalah tentang huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh pertama, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Cakrawala ditulis dalam huruf miring karena dia merupakan judul buku dan tidak melupakan Cakrawala C-nya huruf besar. Lalu titik-titik-titik seperti yang tertulis dalam buku Teori Belajar Mudah. Ya. Jadi teori belajar mudah, T-nya besar, B-nya besar, M-nya besar dan ketiga unsur huruf ini dibentuk dalam huruf miring. Gitu. Lalu yang terakhir ini dalam daftar pustaka ya, Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia karena Pusat Bahasa karena ini adalah judul buku gitu. Lalu yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya ini untuk menegaskan ya, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Mungkin jika kata tidaknya tidak dibentuk miring, itu kurang menegaskan atau menghususkan apa loh yang dimaksud dalam kalimat ini gitu. Dengan dibentuk miring, pembaca akan paham bahwa apa sih yang tidak dibahas gitu. Lalu yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misal yang pertama, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Dalam penulisan nama ilmiah itu juga huruf besar yang pertama tetap semuanya ini ditulis miring ya. Lalu salami slicing merupakan salah satu dari tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah. Salami slicing adalah bahasa asing maka ditulis dengan huruf miring. Lalu selanjutnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika termasuk bahasa asing maka dibuat miring. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Di sini kata Ramadan ditulis miring untuk menegaskan dan ditambah lagi dengan huruf tebal agar membaca tahu, oh kata Ramadan loh yang dijadikan poin. Lalu apa yang tidak ada dalam ejaan bahasa Indonesia yaitu huruf D dan huruf H. Kemudian yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab seperti ini. Nanti ketika kita akan membuat karya ilmiah untuk judul subbab seperti ini, kita penting untuk menuliskannya dalam huruf tebal. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang penulisan kata. Yang akan saya bahas ada dua, yaitu kata depan dan angka dan bilangan. Yang pertama kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh pertama, karya tulis ilmiah atau KTI terdiri dari dua kata yaitu karya dan tulis. Dipisah ya darinya. Lalu mari berangkat ke pasar. Jangan sampai ke pasarnya digabung gitu.
Lalu contoh ketiga, kutipan tersebut tercantum di majalah suka-suka. D-nya terpisah karena menunjukkan di mana loh lokasi atau posisi sesuatu yang ingin dimaksud gitu. Ini ada catatan perlu diperhatikan dalam penggunaan di dapat disambung dengan kata apabila kata yang dimaksud tidak menunjukkan kata tempat. Misal, dilakukan, dimakan, di mana, disatukan, disusun, dan seterusnya. Dimakan merupakan kata kerja ya, jadi tidak dipisah karena makan bukan merupakan kata tempat. Lalu yang kedua, ada angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang pertama, dalam tiap jam terdapat lebih dari 3 juta bayi lahir di dunia. Kata 3 juta ditulis dengan kata-kata, tulis dengan huruf. Ya, karena dia hanya satu unsur ya. Kalau misalnya perincian seperti ini, misalnya di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Ini untuk menunjukkan perincian ada berapa, ada seperti apa sih 72 orang itu. Gitu. Lalu yang kedua, ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya ada bilangan 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kata 50 tidak ditulis dalam angka, namun ditulis dalam huruf 50. Kemudian, contoh lain, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Kata 3 ditulis dengan huruf. Catatan, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya kita ingin mengucapkan di perpustakaan tersimpan lebih dari 5.000 buku. Maka penulisan yang dihindari adalah 250 buku di meja, 300 orang datang secara bersamaan. Ini kenapa dihindari? Karena dia berada pada awal kalimat ya, 250 sebaiknya tidak digunakan dengan angka. Dan ini penggunaan yang lebih baik ya, jadi tidak ditulis seperti 5.000 buku tersimpan di perpustakaan, tapi dengan 5.000-nya di sini angka. Akan lebih baik jika penyusunan katanya diubah jadi di perpustakaan tersimpan lebih dari 5.000 buku. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang pemakaian tanda baca. Ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama titik, titik 2, tanda petik, dan elipsis atau tanda titik 3 seperti ini. Yang pertama, titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian, ikhtisar atau daftar. Ini contoh ya. Contoh misalnya dalam penggunaan daftar isi. Nah, kata titik ini untuk bagian-bagian gitu. Misalnya bagian 1 ada patokan umum, bagian 1 yang mana 1 belakang ini adalah termasuk ke 1 ini. Lalu yang 1 2 termasuk juga, 1 2 1 angka 1-nya termasuk ke dalam 1 2 dan titik ini sebagai pemisah dan juga penanda bagian ini masuk ke bagian yang mana. Lalu yang nomor 2, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Dalam penggunaan daftar pustaka, untuk memisahkan nama penulis, tahun, dan judul tulisan itu dipisahkan dengan titik, bukan dengan koma. Ya, jangan sampai lupa ini kita. Yang selanjutnya ada titik 2. Ada poin pertama, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Maksudnya nih, contoh
Contoh tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. Jadi di sini tidak ada tanda titik 2 karena dia merupakan penjelasan dari tahap penelitian. Gitu. Jadi tahap penelitian tuh apa sih? Nah, dijelaskan dalam beberapa poin-poin karena dia masih termasuk dalam satu kesatuan. Lalu yang kedua, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman. B. Surat dan ayat dalam kitab suci. C. Judul dan anak judul suatu karangan. Serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh yang pertama, Horizon, XLIII, nomor 8 garis miring 2008.28. Ini merupakan halaman ya, halaman buku atau apa ini, pokoknya halaman. Lalu yang kedua, dari pemburu ke terapeutik titik 2, antologi cerpen pustaka. Ini merupakan masuk ke anak judul sepertinya ya. Jadi judulnya adalah dari pemburu ke terapeutik. Anak judulnya adalah antologi cerpen Nusantara gitu. Jadi dipisahkan ditandai dengan tanda titik 2. Selanjutnya, pedoman umum pembentukan istilah titik Jakarta titik pusat bahasa. Pusat bahasa ini Jakarta, dan pusat bahasa dia adalah nama kota dan penerbit ya. Nama kota dan penerbit dipisahkan dengan titik 2 dalam daftar pustaka seperti itu. Selanjutnya ada tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab-bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh pertama, saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Di sini ada beberapa tanda yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Sini ada penggunaan tanda petik, dia untuk mengapit yang mana itu adalah judul buku ya, judul bab dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Di sini ada penggunaan huruf kapital dalam tiap unsur judulnya. Lalu di sini ditulis dalam huruf miring, di mana ini untuk mempertegas buku apa yang sedang dibaca dan bagian apa yang sedang dibaca. Bagiannya adalah peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Lalu contoh kedua, ada makalah pembentukan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. Nah, di sini ada tanda petik yang mana ini untuk memberitahu bahwa judul makalahnya adalah ini. Lalu yang ketiga, perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini ada penggunaan tanda petik untuk untuk mengapit apa yang dimaksud dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang ditulis dalam huruf miring untuk mempertegas. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang elipsis. Nah, yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik. Ini sini titiknya bisa kita lihat ada 4 titik. Lalu contoh kedua, penyebab kemerosotan titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, di sini ada perbedaan, di mana di sini titiknya ada jumlahnya ada 4, di sini jumlahnya ada 3. Apa yang membedakannya? Yang pertama, dalam catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Ya. Jadi di sini dia ada jarak berupa spasi 1, baru titik, baru spasi lagi, baru akan diteliti lebih lanjut. Di mana dia itu untuk menghilangkan kata-kata yang tidak ingin dibahas gitu. Jadi dalam titik-titik ini sebenarnya dimaksud bahwa di dalam sini ada beberapa potong kalimat gitu.
yang mana ini dihilangkan atau memang tidak ditujukan untuk dibahas gitu. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Nah, jika dalam akhir kalimat dia ditulis dalam 3 titik, 4 titik maksudnya saya. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah, maka dia ditulis dengan 3 titik. Tuh. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.